Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Oke Bang Gilang. Yes. Wih, David. itu Mills ya? Milis. Kenapa nggak S Pro yang baru ganti logo? Lebih bagus, Pak. Lebih bagus ya? Airflow kan katanya Februari kan? Iya. Tapi udah ganti logo dia sekarang. Iya, udah. Makanya ganti kemarin logo. pas gue liat di TikTok lagi obral besar-besaran itu, Betul, ganti logo, ganti desain, ganti pelatih. ganti pelatih. Gara-gara X Pro berarti. Enggak. Apa hubungannya? Aduh, gara-gara Respo Mas Adat, coba dong gimana ini Mas Adat. Jadi karena katanya hari apa nih? Ini hari Senin. Senin itu pemecatan Sintayong, berarti hari patah hati sepak Bola. fans sepak bola. Fans sepak bola Indonesia. Mas Gilang patah hati nggak? Dibilang patah hati, iya. Patah hati, karena kan kita tahu lah, ngikutin dari awal dia 2019 kan, masuk ke Dia Indonesia 2019 ya? Desember. Waktu itu yang merekomendasikan dia adalah sekjennya PSSI sebelumnya, yaitu Ratu Tisa. Ratu Tisa. Yang sekarang udah jadi wakil ketua umum. Bukan Yunus Nusi. Bukan dong. Oh, Ratu Tisa berarti. Ratu Tisa kan masih zamannya Edi kan. Edi Rahmayadi. Edi lengser, Ratu Tisa. Itu belum lengser lengser, tuh. belum. Itu masih Ratu Tisa Ya. sekjennya. Habis itu baru dia ke Ya, Sumut. tapi kan 2020 Covid kan. Iya, betul. 2020 Covid, ya udah Sintayong gabut lah tuh, belum ada kerjaan Ya, yang nggak ada benar-benar, pertandingan soalnya kan. belum ada pertandingan. Nggak Akhirnya keramaian. masuknya di AFF. Pertama dia debut 2021 dia debut pertama, ya lumayan lah. Hasilnya runner up kan. Runner up dengan pemain lawan Thailand. lawan Thailand. Thailand atau Vietnam ya 2021? Thailand. ya. Runner up Thailand. 2 kali kalah kita. Kita kan spesialis runner up di AFF itu. Iya. 6 kali apa? Kurang lebih. Maksud gua ya kecewa, tapi kan ya ini kan demi kebaikan Katanya. sepak bola Indonesia katanya ya, tapi ya udahlah, kita tunggu aja, karena kan press conference yang dirilis oleh PSSI, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kan nyebutin bahwa ada beberapa indikator kan Ya, yang menjadi betul. alasan mereka Untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sama PHK Sintayong. nggak tuh? Kenapa PHK? Di awal tahun orang pada nyari kerja, dia diputus. Nganggur dong nih Sintayong. biasanya dapat ini kompensasi kalau pelatih gitu. Mas Anies PHK? Enggak, dia kan ini Oh, enggak ya? menteri, beda kompensasinya. Anies? Iya, Anies Baswedan Enggak, dulu. maksud gue PHK dari nganggur dari Capres kemarin. Lah itu kan nggak di PHK, itu dia ngelamar nggak keterima. Beda itu. Ceritanya beda. Gitu. Ya patah hati sih, tapi ya udahlah, maksud gue Hidup harus terus berjalan. hidup terus berjalan, timnas juga harus bermain, karena kan Pak Erik bilang titiknya adalah di pertandingan China, sebelum China katanya. sebelum China katanya di rilisnya PSSI itu sebelum China. Terus banyak apa ya, nggak mid match lah sama pemain katanya. komunikasi ya, terutama komunikasi. Nggak belajar bahasa Indonesia sih si Sintayong itu. Iya, padahal kan ngomong goblok aja gampang banget kan bahasa Indonesia. Iya, goblok. Gampang sih sebenarnya. Iya, Dia lebih suka sibal sikea. sibal sih kayak. Bener nggak tuh tulis itunya gitu? Artinya apa? Ngomongnya gitu. Sama. Apa ya? Brengsek atau apa ya? Bangsat. Bangsat, Iya. waduh. Ya kayak gitu dah, makian sih itu kayak. Iya. Kalau gue lihat di film-film Korea itu ada tuh makian gitu, suka dibintang-bintangin kan artinya. Iya. Dan sebenarnya kan Drama terus sebenarnya, terutama sama dari ini lebih parah dramanya daripada dramanya Simon. Luis Milla. Luis Milla sama Simon ya. Kalau Luis Milla bilangnya nggak dapet tiket buat balik ke Indonesia, akhirnya diputus kan sama Iya. Iwan Bule. Tapi gue lihat sih kayaknya Sintayong terlalu terlalu jujur juga sih. Iya. Mungkin karena beda budaya juga kan. Kayak Mungkin, misalnya mungkin. dia belak-belakan aja, dia bilang waktu pertandingan dari mana? Dari Bahrain apa ya? Waktu itu yang dia di kursi ekonomi itu loh. Oh iya. Iya kan? Ke Iya. China itu kan lumayan lama tuh. Iya.
Dia ngomong aja gitu. Iya, dia bahkan si asisten yang pelatihnya juga mau tukeran kan sebenarnya. Sintayong yang di bisnis kelas ding ke ekonomi kelas kan. Cuman ya biar gimana pun kita apresiasi lah. Ya banyak lah hal-hal yang banyak banget yang positif yang diberikan oleh Sintayong ya. Banyak apalagi di 2021 ketika dia debut di AFF, ya pemain kan seada-adanya. Iya, betul. Naturalisasi cuman si Ezra Walian yang jelek juga sih itu. Iya, sekarang lumayan lagi naik juga sekarang di Persik Kediri. Oh, Persik Kediri yang kemarin mecat EDD itu juga lagi naik. Cuman kan dari situ udah mulai, yang gue apresiasi dari Sintayong adalah dia berani potong ke satu generasi. Iya, terlalu berani malah. Itu yang gue respect dan berhasil naikin peringkat sih sebenarnya kan. Berarti yang sekarang tertawa siapa? Towel sama ini, Akmal. Tiga siapa? Satu lagi siapa? Towel, Akmal, Coach Justin. Oh, Justin juga sekarang. Justin. Dia udah satu grup nih, udah punya grup WA nih. Coach Justin udah. Coach Justin lucu sih. Dia katanya, piala Ciki itu mah. Dia pas kalah kecewa juga dia. Gimana sih? Aneh banget. Kan sebenarnya salah satu orang yang nge-branding bahwa Indonesia tidak seharusnya di level AFF itu kan Coach Justin kan. Betul. Piala Ciki ngapain sih? Betul. Lu mending juara Piala AFF atau lolos Piala Asia gitu kan. Waktu itu lihat tuh Singapura pernah juara AFF. Sekarang di mana dia? Betul. Kemarin marah juga kalah. Tapi kalau kita banding kualitas pemain kita sama Singapura, even itu di AFF, ini disclaimer ya, kita bukan dari sebagai pengamat atau apa, ini kita bicara sebagai fans. Penonton aja, penonton fans yang suka sama sepak bola timnas lah terutama. Timnas. Kita walaupun kita nggak pernah nonton Liga 1 juga. Liga 1 jarang gua. Ya, gue terakhir nonton yang ini Liga 1 itu Arema Persib di stadion. Yang Kanjuruhan, enggak ada yang di TV itu. Oke. Kanjuruhan ribut biasa gitu. Waktu itu kan lihat ribut biasa banget sih Indonesia ribut mulu gitu. Iya. Pulang lagi ributnya masih gitu. Terus malah berkembang kan jadi sebuah tragedi terbesar lah di Indonesia gitu ya. Dan kasusnya nguap kan. Nguap. Salah angin katanya. Gara-gara polisi juga. Iya, salah angin kata polisi. Iya. Hakim ya? Hakim yang bilang salah angin. Ini maksud gua, udahlah, nggak usah di... Kalau nggak ada angin ya mati kita semua. Makanya maksud gua terakhir nonton pertandingan Liga 1 di stadion. Oh, gue nggak pernah Liga 1. Takut gua. Gua tahun kapan ya? 2012? 11? Siapa itu juaranya? Persib? Pokoknya gue nonton Persija. Yang gue bikin malas lagi nonton Liga 1 di... Kenapa itu? Berantem? Bau intisari, Pak. Oh. Mulutnya. Ampun, supporternya. Tapi ya ini ya, gue nonton Timnas waktu itu. Kan gak boleh ngerokok ya? Betul. Dihadang lah udah di tempat. Lu periksa kan? Jadi periksa. Kalau bawa koreknya harus dibuang gitu kan. Dan sekarang parfum nggak boleh, Pak. Terus waktu itu rokoknya boleh tuh, kata dia. Tapi koreknya nggak boleh gitu kan. Masuklah gue ke dalam sama abang gue tuh waktu itu. Karena mikirnya Timnas itu aman ya gue nonton tuh kan. Betul. Gak mungkin berantem lah sesama anggota Timnas. Secara fans Timnas. Datanglah rombongan. Kayak mereka udah biasa gitu nonton Liga 1 segala macam. Ngerokok dia. Gue bilang, lah kok kalian bisa? Weh, kita udah tahu caranya. Itu sialan gue. Iya. Emang ternyata beda treatment. Iya. Nah, dari situ gue udah males tuh nonton Liga 1. Liga 1 males, Pak. Satu, ya mohon maaf ya, bau mulut dari para supporter. Terus itu. Kedua, dari sisi keramaan supporter juga beda banget, ya. gitu kan, antara lo nonton Timnas sama nonton Liga 1 ya, karena kan mereka kan garis keras banget ya. Garis keras dan beda baju ya udah bahaya sih. Ya apalagi udah tertanam di diri mereka sendiri gitu kan, nggak peduli dah tuh. Abang gue tuh dulu pernah punya Vespa warna kuning. Oke. Nah, itu klub lu apa? Vespa warna kuning. Apa? Ada kaitannya sama klub? Ada kaitannya. Dia ininya nomor platnya D sekian gitu kan. Vespa lama. Diparkir lah di Rawamangun. Terus sore-sore dilihat, mati lu katanya gitu. Ditulis? Iya, ditulis pakai spidol. Di body Vespa-nya? Iya. Ya Allah. Kata bang gue, apaan sih ini orang katanya gitu. Cuman gara-gara itunya deh. Ya Allah. Makanya gue bilang, kayak anak gue kan suka Persija juga kan. Ya nonton dong kata dia. Aduh,
Takut gua. Takut gue Pak, gue takut. Gue nonton. Apalagi bawa anak ya. Iya, waktu itu gue nonton sama adik gue. Adik gue posisinya waktu itu masih SMP Pak. Ya, SMP masih gede lah lu. Enggak, tapi kan seenggaknya anak SMP sekarang sama SMP iya, dulu kan beda. Kalau dulu, ya. kalau sekarang kan lo ngerokok aja kan anak SMP kan. Anak SMP dulu kan taat banget sama abangnya. Iya, taat. Ya kayak lu sama abang lo jalan sama itu kan lu takut kan, segan lah. Enggak, sama biasa aja. CS gua sama abang gua. Dipatahin. Ya, abang. Enggak maksud gua. Iya, gue ngerti maksud lu. Santai aja. Jadi hilang konteksnya. Tapi malas aja Pak. Iya, jadi kan karena terkontaminasi oleh orang-orang yang Kontaminasi, ternyata betul. dari aturan yang berbeda kan. Iya. Nah, gua nonton Timnas itu semenjak Luis Milla. Luis Milla itu udah lama itu. 2018 ya, ASEAN Games Luis Milla 2018. Ya 2018 ASEAN Games ya. iya kan, ASEAN Gue Games nonton kan? juga ASEAN Games itu. Iya, itu Luis Milla gue. Jangan kita satu stadion lagi. Lu nonton yang lawan mana? Lupa gue nonton yang mana. Gue nonton yang pasti menang. Lawan mana? Hong Kong. Itu kan main di Jakarta kan? Ini apa, Solo, Bekasi, Solo. Bekasi. Bekasi, Candrabaga. Iya. Nah, gue nonton Luis Milla. Bukan Candrabaga itu. Candrabaga lah. Bekasi. Candrabaga bukan yang Kabupaten Bekasi. Patriot. Oh, Patriot. Sorry. Patriot. Iya. Candrabaga ya, Kabupaten Bekasi, betul. Kabupaten. Nah, gue dari Luis Milla gue, wah ini bagus nih gue bilang. Awalnya, Yoi. karena kan tiki-taka segala macam kan, ya apa namanya, Spanyol. adaptasi sepak bola Spanyol lah, Iya, Spanyol. dibawa ke Indonesia. Tapi kan sayangnya kan nggak potong generasi ya. Yang ada Evan Dimas, Hansa Salah satu Muyama. Salah satu alasan yang lucu sih tadi dikemukakan adalah pemecatannya karena untuk mengadopsi strategi yang sesuai dengan pemain. Betul. Atau yang disepakati pemain malah gitu. Betul. Itu gue lihat tweetnya Mamat Al-Katiri, ketawa dia tadi. Apa kata dia? Ada sih dia nyebut pelatih luar itu, pelatih Itali lah. Si X ini kata dia kalau denger ini ketawa dia. Karena kan pelatih kalau di luar negeri itu kan punya otoritas penuh kan. Betul, Dia nggak betul. peduli. Betul. Dia nggak peduli si pasukan yang nggak setuju atau enggak gitu kan. Kalau nggak setuju lu keluarin gitu. Iya, dan ini yang kejadian sama MU kan waktu Erik ten Hag megang. Iya. Dia kan diatur kan, Betul. sama pemain-pemain Jelek kan, jelek. Terus kayak misalnya, makanya kan kalau di kulturnya sepak bola luar negeri itu kalau misalnya ada pemain yang terlalu bintang, kemudian dia menolak, jadi tendang sama pelatih kan. Iya. Bahkan sekelas Beckham dulu kan. Betul. Oh itu keras banget Pak, Alex Sampai Ferguson. ininya Codet nih ditendang sama Iya. Ferguson sepatu melayang gitu Sepatunya. kan. Terus Eto'o sama si Mourinho. Pep Guardiola kan? di Barcelona. Terus siapa Schneider Oh iya. di Madrid, Iya. akhirnya dia ditampung sama Mourinho gitu kan. Iya. Mereka kan yang ditampung-tampung berhasil juga kan di tempat Betul. lain ya, karena sesuai juga dengan kebutuhan pelatih gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita yang tadi lu bilang ada pemain bintang, ngerasa bintang terus dia udah Terlalu pede segala menguasai macam dan ini harus gitu. dikeluarin ya, emang begitu. seperti itu. Tapi setelah itu dia respect justru sama pelatihnya, kayak contoh David Beckham sama Alex Ferguson udah Ya, kayak ada yang bapak respect juga, ada yang enggak juga kan. Kayak Ada. misalnya si Zlatan itu kan sampai sekarang kesel Dongkol. banget sama Pep Guardiola kan. Iya, dongkol Atau banget. Eto'o pun kan begitu, dia kesel juga masih sama ini kan. Di situ dilanjutkan pertemuan sama pemain-pemain timnas yang di Liga Liga 1, 1, abis itu baru ada pertemuannya ngapain ya? Lawan banget. Sama sama pemain Liga. Menyatukan visi misi. Lo kan dari Eropa terus ke Liga 1, maksud gua Ya, nggak tahu ya. Kayaknya sih emang kultur kita sih yang berbeda dengan mereka. kultur mereka gitu. Ya, kayak Jepang, terus si Korea gitu kan. Mereka emang kulturnya udah terbentuk, ya profesional aja gitu. No hard feeling kan, bentak-bentak kayak apa gitu. Nah, kalau kita kan enggak kan. Kita itu ada Kita baperan harus santun, korupsi boleh tapi santun gitu kan, maling nggak apa-apa. Maling nggak apa-apa, asal balikin duitnya. Iya. Asal balikin duitnya, selesai itu urusan. Minta kan. maaf udah kelar. Minta maaf kelar. Ngomong goblok minta maaf selesai. Ya, jadi mungkin jangan-jangan di sport pun ya masih ada hal-hal kayak gitu. Mungkin ya, meskipun kalau kita lihat di Korea kan kemarin kayak di PBSI-nya Korea lah. Iya. Yang ada An Se-young tuh yang nomor satunya tuh yang cewek, sempat juga kan mengungkapkan, cuman mereka lebih ke faktor senioritas yang terlalu tinggi gitu, terlalu mendarah daging lah. Iya. Emang
Kalau di Korea emang senioritas ini banget sih emang. Lebih Iya. tua itu beda lah kita bahasa ke yang lebih tua. Kayak dulu kita lah zaman-zaman dulu kayak. Betul. Nah. Dan apa namanya ya menarik sih siapa yang Menggantikannya. Karena kan tinggal 2 bulan lagi nih kita lawan Australia sama Bahrain kan. Lawan Australia sama Bahrain udah Bahrain di kandang, Australia di sana kan, di Sydney kan, di tandangnya. tandangnya Australia kan. Ini menarik nih 2 bulan lagi dan tadi Erick Thohir bilang ini justru waktu yang tepat Iya. dibandingkan waktu itu ketika lawan Cina terus mepet sama Bahrain, mepet sama Arab. Bahkan mungkin kalau lawan Arab nggak menang pun mungkin udah di ini kan kata dia. Iya, Kalau udah tidak salah, dipecat kan. kalau tidak salah tangkap tadi pas Ya. konferensi. Cuma masih lucky man lah si Iya. Sintayong. Ya kan kalau kata Akmal beruntung kita sampai ronde 3 itu. Kurang Betul. ajar juga dia. Iya. Kupret juga. Menepikan segala jerih payah orang-orang yang di Iya. lapangan. Dan selain apa namanya, selain potong satu generasi, yang gua apresiasi dari Sintayong adalah ngebangun mental Ya pemain. itu yang Liga 1 ya, Liga 1 terutama. pemain lokal lah. Pemain lokal ngebangun mental supaya lu ketika lawan tim besar kayak Arab Saudi, terus lawan Bahrain atau lawan siapapun lah tim besar, lu nggak kendor. Dan itu dibuktikan waktu lawan Argentina kan. Betul. Terus Ya, sekarang lawan manapun kita lebih inilah. Seenggaknya lebih- kita lebih kalau busung dada kalah pun dikit lah. terhormat lah ya. Nah itu salah satu yang diapresiasi juga tuh sama pandit Malaysia tuh dari Astro ya, Astro TV atau apa gitu, dia punya pandit tuh bilang salah satu yang dibangun oleh Sintayong dan patut diapresiasi itu membuang rendah dirinya atau rasa inferior yang dimiliki oleh bangsa dari Asia Tenggara gitu. Iya. Asia Tenggara itu mungkin Thailand mungkin yang agak lumayan bagus lah spiritnya ya ketika misalnya terutama volley. Oh iya, Volley kan mereka volley. udah dunia lah ya. Futsal, Futsal udah peringkat berapa? 2 apa 3 gitu? 3. Dia 5 besar di dunia. Ya kita kan 5 besar juga. Di Asia. Kita di Asia ya, dia di dunia ya Dia gitu di kan. dunia. Dia kan tembus Piala Dunia kan, Iya. futsal. Bener-bener futsalnya Futsalnya. udah Piala Dunia, volley-nya juga Volley gitu juga. kan. Mungkin itu sih, kalau yang lain-lain kayak emang masih inferior. Kalau si Filipin basketnya udah Oke dia. bagus kan Kalau dia Filipin basketnya. basketnya nomor 1 kan dia langganan Langganan ya masuk di- FIBA Piala Dunia Iya, World basket gitu. gitu kan. Cuman kan ini sosoknya ini nih. Tadi kan Erick Thohir bilang dia nggak mau ngungkapin kalau orang yang belum datang kan. Iya. Dan dia udah melakukan 3 interview. Yang datangnya satu doang bukannya tadi. Enggak lah kan 3-3-nya. Oh, Kan salah durasinya tangkap 2 jam katanya gitu. kan. Ntar kita coba tampilin deh ya. Kita coba tampilin gua. Males ah. rekamannya. Mafia bola katanya. Saya bukan mafia bola. Saya pemimpin yang tidak bisa diatur, Ditekan-tekan. sama pihak manapun. Wah itu oke tuh. Ya walaupun kita tahu Iya biar di belakangnya ada iya, siapa. dia kan. bisa ditekan juga sama Jokowi kan. Iya mungkin ya. Buktinya Iya kan menterinya, wajar benar. dong. Iya sama Prabowo juga bisa ditekan kan. Kan membantu menterinya, presiden. iya. Gitu. Tapi ya Nah, kira-kira gimana kansnya nih setelah melihat gonjang-ganjing ini? Karena si kan Sintayong. ya, karena kan Timnas. kalau zaman dulu gue nggak pernah melihat seorang sosok pelatih yang begitu dicintai sekaligus begitu dibenci gitu kan. Betul. Kan ini Sintayong ini ada 2 kutub nih yang benar-benar bertolak belakang kan. Kita sampai nggak tahu nih yang mana yang objektif nih menilai dia. Betul, kan? betul. Karena yang satu benar-benar belain gitu sampai Iya. titik darah penghabisan. Yang satu pokoknya pecat gitu. Dari 2020 pecat. Kan nggak ada solusi Ya pokoknya dia Allah. pecat gitu. Tapi ya kansnya menurut gue ya tergantung gimana si mindset dari pemain sebenarnya. Apakah masih melekat mindset itu kali? Betul, dan yang jadi pertanyaan adalah ini kan pemain-pemain naturalisasi kan adalah pemain pilihannya dia nih. Pilihan STY. STY sama calon-calon pemainnya kan kayak Betul. Ole, terus kayak Matthew siapa gitu. Ini kan pilihannya dia nih. Nah, ini yang bakal dilanjutin apa enggak? Iya, jangan-jangan nanti isu-isu pemain titipan itu muncul lagi. Mungkin dari buzzer-buzzer yang bola lainnya bakal menyuarakan Bakal itu. ya. Karena tapi kalau misalnya dari Eropa gitu ya, gue rasa sih secara kultur pasti mereka kan lebih memilih yang siap tanding ya. Ya, Dan yang siap tanding ya tentu saja yang mereka bisa lihat dipantau di TV dengan mudah kan. Betul. Kayak misalnya yang di Liga Inggris, di Liga Italia, sama terus Belanda sama si Kevin Dick itu Belgia. Belgia kan, Copenhagen kalau nggak salah. Copenhagen. Jadi
ya secara kultur mungkin mereka akan juga melihat itu gitu. Cuman Iya. yang kalau misalnya ini apa namanya desakan dari si federasi seperti dulu lagi dengan pemain titipan itu, sayang juga nih teman-teman yang udah dinaturalisasi ini gitu, yang sudah memilih kewarganegaraan Indonesia. Iya. Karena sebenarnya kita harus bedakan juga dengan naturalisasi atau pemain keturunan kan. Iya. Sebenarnya kan mereka ini pemain keturunan kan. Misalnya kita ilustrasikan ente menikah dengan orang Yunani gitu kan. Betul. Punya anak namanya Georgius bla bla bla. Praditya belakangnya. Praditya gitu kan. Georgius Praditya gitu kan. Tentang Yunani. Iya kan? Siapa dong? Athena siapa kayak gitu. Ya kalau cewek. ya Yantopoulos gitu. Yantopoulos. Misalnya gitu kan. Nah, lahir di sana kan, terus Iya. gede di sana. Bapak saya orang Indonesia gitu kan, itu milih sebenarnya kan. Iya. Dia kan Ketika udah umur 17 tahun. ya udah dewasa lah, dianggap dewasa secara keperdataan, dia milih kan. Iya. Akhirnya milih Indonesia gitu kan. Bukan yang seperti Greg Nakolo, terus Oh iya, iya. Marklock Terus gitu kan Yanto mereka. Basna. Ya, Yanto Basna emang orang mana? Bukan lah. Yanto Oh, Basna iya, orang yang- Papua dia. Yang satu lagi yang Papua tuh, yang rambutnya Ya yang nyala gitu. Bio Paulin. Iya, Bio Paulin. Itu kan mereka Naturalisasi. naturalisasi benar-benar Benar-benar. tidak ada darah Indonesia, tetapi Betul. mereka tinggal di Indonesia Berapa tahun, Christian Gonzalez. Iya, Christian Gonzalez kayak gitu. Iya. Beda gitu case-nya gitu. Jadi sebenarnya mereka bukan naturalisasi gitu, tapi memilih sesuai garis keturunan, entah ibunya, entah kakeknya, iya, entah siapa secara gitu. vertikal. Secara darah mereka ada gitu, darah Secara Indonesia horizontal, gitu. vertikal segala macam itu sebenarnya ada. Cuman ya kalau Jadi kalau dibuang sayang juga nih. Makanya. Tiba-tiba misalnya pelatihnya gue nggak suka, gue nah pengen. itu kayak contoh STY kan keras banget kan. Iya. Terus dia konflik sama Elkan Bagot. Elkan Bagot gak dipanggil-panggil. tuh. Elkan Bagot nggak dipanggil-panggil kan. Nah, gue takutnya ketika Kayak gitu ini juga ya. pelatih ini pemain kayak Verdong, Tom Hai, Ijaz. Ijes, terus Kevin Dix, terus si Sandy Walsh. Ini kan kita nggak tahu ya, maksudnya Iya. si pelatihnya udah ngelihat dia secara langsung ke lapangan. Kalau langsung oke lah, Kalau Ijaz kayaknya gampang nontonnya, karena kan dia Serie A. Serie A ya. Dia udah tahu lah, dia bisa kualitasnya ngebelakangin udah tahu lah. Romelu Lukaku kemarin Iya. kan, sama si Lisandro Martinez juga Iya dia. udah jagain gitu kan. Emang Lisandro di mana? Bukannya dia di MU? Itu Liga apa dia? Lautaro Martinez. Oh, Lisandro Martinez. Lautaro Martinez maksud Sama-sama gua. Martinez ya. Oh iya, sama-sama Martinez. Jadi karena kan kasihan ya, mereka itu udah melepas kewarganegaraan yang Iya. jadi kan dihitung non UE, Ya, non Eropa kan. Eropa. Itu gajinya dipotongnya gede itu. bisa jadi. Makanya tadi lo bilang kansnya gimana? Kansnya tinggal balik lagi ke Gelap dong sekarang kansnya. Kalau kemarin dengan STY kan Masih kita, abu-abu lah, masih ya abu-abu. kalau STY kita berhitung STY itu nanti Bahrain sama Cina menang lah gitu. betul. Si Australia ya seri dapat lah, atau Harusnya. kalah juga nggak apa-apa lah. Ya. Jepang malah Ya, kita nggak usah ngarepin Jepang lah. Enggak, Jepang itu kita kemungkinan dapat poin nih. Kenapa? Karena mereka udah lolos. Jadi mereka males. Jadi mereka pakai nurunin lapis squad, kedua ya, nurunin pakai squad lapis kedua ya buat untuk persiapan ke Piala Dunia. Maksud gua Jepang nggak usah masuk hitung-hitungan lah sebenarnya Kan kan. orang Indonesia lucu-lucu juga ya, suka ngatur-ngatur negara lain juga gitu. Itu dia. Jepang udah lolos, mereka skuad kedua aja. Asli. Tapi kalau ngeliat pertandingan langsung Jepang kemarin emang beda. Ya beda lah. Beda kasta, Pak. Ya, Beda. kemarin lihat di Twitter itu pertandingannya SMA, anak-anak SMA mereka. Gila, udah keren banget. Asli. Udah beneran kayak mirip kartun Tsubasa itu. Anjir, kartun Tsubasa. Iya lagi film favorit gua waktu Film favorit gue Hyoga Iya, Yuga terus Kojiro Tachibana Hyuga. bersaudara. Tachibana ngeri. bersaudara. Ada yang relate nggak sih? Ada, masih banyak. Wakabayashi, Wakashimatsu. Wakashimatsu, Tachibana bersaudara, Tsubasa Misaki ya. Iya. Mau nendang lama banget. Ishijaki yang selalu Ishijaki yang beruntung. botak bener. Yang Selalu model- beruntung ikut timnas, bingung gue. Aduh, orang Tiba-tiba ada yang cedera lah, dia masuk. Lucu banget. Terus yang dari Jito. yang dari Gede banget Prancis tuh. juga gitu kan. Misaki Jun atau siapa gitu. Jun Misaki itu satu Misaki. yang kena jantung itu ya. Iya, yang Jun Misaki. Itu kan iya bener-bener Jepang emang kayak Iya. begitu, Pak. Bener-bener temen tuh bola itu adalah temen. Kemarin ini si siapa? Kubo yang main Kubo, di Jepang. mana?
di Real Valladolid atau Iya, mana pokoknya gitu? di Yang, Spanyol lah. Iya, dibuang Yang sama Real masuk, Madrid kan. Iya, masuk kartunya Doraemon. Iya. Edisi spesial ada dia itu. Tapi ya mudah-mudahan ya, maksud gue dengan pelatih datang cepet gitu kan, terus bisa Lebih cepet beradaptasi. nyetel lah ya, sehingga Maret nyetel, bisa betul. Kalau ditanyakan saya, gue masih abu-abu. Ya. Kalau gue pribadi ya masih Sebenarnya abu-abu. kan STY juga sebenarnya nggak langsung menjanjikan lolos kan. Ya, Dia memang. dia menjanjikan untuk lolos ronde 4, betul. round 4. Dia itu gitu doang janjinya Iya, sebenarnya. tapi kan hitung-hitungannya adalah waktu lawan Cina. Mestinya kita Kalau dapat poin, dapat Pak. poin itu emang sih Kita udah dapat salah satu yang gue juga aneh sih kenapa dia tiba-tiba Itu. merubah dream team yang dari Bahrain itu ya. itu. Apa karena perjalanan terlalu lama sehingga dream teamnya ada yang sakit lah atau kelelahan ada ya. kelelahan lah gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kelelahan oke lah, kita bisa Karena kayak kalau nggak salah itu sempet jadi sebuah sebuah sorotan juga gitu, ada Iya, polemik iya. lah. Ya, dan itu ditegaskan sama Pak Erik Iya, kan. ada polemik sebelum pertandingan China gitu, Iya, lawan China. betul. Apakah polemik itu gara-gara dia ngelapor timnya dapat ekonomi atau polemik itu ada juga analisa dari netizen bahwa polemik itu terjadi karena bandarnya udah masang kita kalah tapi ternyata kita malah seri sama Bahrain katanya. Jadi rugi nggak besar bisa dia. ditekan. Saya nggak bisa ditekan, kata Perik. Saya nggak bisa ditekan sama bandar-bandar manapun. Tapi ketika lawan Arab kan lawan Arab atau lawan siapa gitu, Izz kan yang masuk ke kamar pemain masing-masing ya. kan. Itu juga Dan- sempat jadi Iya, bahan jadi gorengan rame. tuh. Iya, jadi rame. Maksud gua, kenapa nggak pelatih gitu loh? Kenapa harus? Enggak, katanya sih di tempat lain pun ya, gue nggak tahu juga sih ya, di negara lain pun hal-hal kayak gitu wajar katanya, pemain itu ngumpul gitu untuk saling bla bla bla. Yang menguatkan kan? Iya, cuman kan mungkin kembali lagi sih kayaknya kalau menurut gue ya kembali lagi bahwa hal-hal kayak gitu itu di kita itu belum biasa sehingga kalau diungkap itu jadi bahan Iya, jadi gorengan gitu. perbincangan. Kayak misalnya, oh dia udah kepercayaan sama pelatih gitu, jadi bahan Iya, yang iya. gitu-gitu. Padahal Iya. itu kan hal-hal yang positif. Iya, iya. Dan kalau kita lihat ya beberapa pelatih dari Eropa ya kan, kita pernah kan kayak Alfred Riedel kita Riedel, dari ya, dulu. Eropa, Almarhum. Terus Luis Milla dari Eropa. Al-Fatihah nggak buat Alfred Riedel? Al-Fatihah lah kita Gimana coba. dong? Kan dia beda Ya Al-Fatihah aja lah. gitu ya. Dikirim juga kan. Gitu. Alfred Terus Riedel- Simon McManamy. McManamy. Emang McManamy? Iya, cuman jadi public enemy di Indonesia. Simon itu pemain Madrid ya? Enggak dong. Bukan dia? Itu yang Luis Milla pemain Oh, Madrid. Luis Milla, ya. Luis Milla, habis itu Simon McManamy kan. Jadi public enemy beneran sekarang jadi sepak bola Indonesia. Maksud gua belum ada yang bener-bener menjanjikan gitu loh Pak kalau dari Eropa. Karena Kalau gini, gua ya kalau lihatnya. kalau menurut gue sih karena kita itu emang miskin prestasi aja sih. Iya sih. Jadi ukurannya agak sumir gitu. Iya, iya, iya. Kayak- Dan nggak ada acuannya Pak. Maksud Iya, gua acuannya jadi agak sumir. dari PSSI sendiri ya, acuannya sebenarnya mau targetnya apa? Iya. Piala Dunia, Piala Asia, misalkan contoh nih, jelas gitu loh, blueprintnya ada. Karena gini, kalau menurut gue ya, target yang paling realistis dari PSSI itu adalah harusnya piala kan. Iya, ya itu semua timnas lah. Iya, semua timnas kan semua gitu. pelatih pasti Tapi kan ditargetkan kalau kita itu. ngukur diri kita sendiri kayak misalnya Asia agak susah lah dapet piala gitu Iya. kan. Terus apalagi dunia gitu. Makanya yang paling realistis ya mungkin apa tuh? AFF, SEA Games SEA gitu Games, kan. ya. Udah gitu aja gitu. Nah, si SEA Games itu bukannya si STY ya yang dapat? Bukan juga. Indra Safri. Indra Sapri juga. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Lolos Piala Dunia ronde kesekian, lolos Piala Asia langsung itu kayaknya bukan sebuah pencapaian bagi orang kita. Iya. Karena nggak ada pialanya gitu. Betul, dan nggak ada apa ya, nggak ada tolak ukurnya gitu. Iya, nggak ada loh. medali gitu. Nggak ada medali, nggak ada apa. Lo pribadi dengar kabar STI mundur Biasa aja sih gue. biasa aja ya. Karena gue ya suka lah dengan permainan STY. Cuman ada beberapa yang nggak gue suka. Misalnya dia nggak mau belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Iya, ya itu dari awal ketika dia datang Iya. ke Indonesia kan. Karena Bahkan kan disiapin nama PSSI. Kayak misalnya si anak-anak yang dinaturalisasi itu jago loh mereka ininya. Meskipun tidak Fasih. pasti bahasa Indonesia, tapi mereka Tahu. rela gitu kan, tahu nyanyi Indonesia Raya, Raya, kemudian betul. nyanyi pada yang terakhir itu yang kalau di Tanah air. tanah air Betul. ya gitu-gitu itu. kan mereka Dan ini gitu. pengucapan nasi goreng sama satenya. Iya, mereka mau bener-bener gitu Indonesia hal-hal kayak gitu. betul. Maksud gue
kenapa si STY nggak mau juga ya gitu. Padahal kan Indonesia itu pasar yang sangat luas untuk orang Korea gitu. Dia misalnya dipecat terus dia jadi YouTuber Korea di sini pun laku gitu. Kayak Jirayut. Jirayut mah Thailand. Ya maksud gua kan dia nggak laku di Thailand, pindah ke Indonesia pacaran sama orang Thailand. Orang Korea yang di sini kayak Korea Rumit. Reomit itu kan laku banget. Terus Jisun. Iya, Jisun. Jisun. Dia merhatiin lo. Sumpah gua Korea nggak tahu, Pak. Itu ini apa makan dia? Blogger makanan. Food blogger dia. Food blogger. Ya orang-orang Korea yang di sananya nggak tahu siapa itu. Di sini jadi trending ya. Jadi FYP punya terus apa? Ya. Punya followers yang jutaan segala macem gitu. STY itu udah dikaruniai itu gitu, tanpa harus punya akun kan. Kalau dia bikin akun aja gitu, wah udah berapa kopi luwak yang akan dia endorse kan? Ini masih jadi pelatih aja kopi luwak tuh. Saya tinggal dia cuma bisa assalamualaikuum atau enggak selamat pagi gitu. Iya. Ini mah kagak mau juga. Ini nggak mau juga. Emang Shibal si Kea jadi. Malah Shibal si Kea mulu kalau makin dia. Coba dong. Tolong teman-teman, kira-kira siapa yang pantas menggantikan Sintayong? Apakah dari Itali, Belanda, Jerman, Spanyol? Atau Itowel? Yang buat nempel ke tol. Ya sekali-kali lah orang-orang yang yang selalu ngeritik itu kasih aja gitu. Iya, kasih sodori nama gitu loh. Bukan dia aja yang latih, coba lu bisa sampai mana gitu. Loh, kalau Coach Justin kan emang udah teruji di teruji juga di futsal. Iya, maksud gua kan dia lulusan KNFB Belanda kan. Iya, lisensi. Pemain bola juga, seenggaknya tapi gue yakin dia juga gak bakal berhasil kalau bola. Ya, tapi kan dia lagi ngembangin Korea Sport itu. Iya, tapi kan bocah mah gampang diaturnya cuy. Iya sih. Iya, benar. Coba dia ngatur pemain timnas si Jai Ijes atau si Martin Paes gitu kan. Iya, Martin Paes segala macam. Dibentak Martin Paes, emang lu siapa juga takut dia. Dia kan karena pernah di futsal, terus punya fanbase yang lumayan banyak. Iya. Kayaknya makanya dia diikuti gitu ya. Iya. Ya udahlah si Towel aja yang jadi pelatih. Iya, Towel coba. Setuju gua. Bener, U23 deh. Kalau gue ya, kalau Towel U23 deh. Piala Danon deh. Ya Allah, Piala Danon. Masih ada nggak tuh? Nggak ada. Danon Cup. Danon Cup yang mainnya atau Piala Suratin deh, Piala Suratin. Iya, masih ada. Lu pegang Persab lu. Persab? Brebes. Oh, Brebes. Iya, coba deh Towel. Persiku Kudus. Atau nggak Cimahi sekalian lu pegang. PSSC kalau nggak salah. PSPS atau PSPS itu Pekanbaru ya? Pekanbaru ya? PSPS Pekanbaru kan? Ya pokoknya Towel kalau emang U23 lah. Bekasi FC lah. Itu punyanya Atta Halilintar, Pak. Punya si emang itu. Liga 2 dia ya? Liga 2. Liga 2 dia kayaknya mau masuk Liga 1 nih kalau beneran. Itu. Oh, 99. Bukan Juragan 99. Oh, yang satunya lagi, yang Putra Siregar. Ya, Batak Siregar. PS Store, dia kan punya ini juga kan, punya Bekasi City. Maksud gua. Berarti dia digaji pakai iPhone 16. Itu dong, black market. Iya. Astagfirullahaladzim. Yang ngurus emailnya susah banget. Iya. Oke. Pokoknya cantumin aja kolom komen siapa yang pantas untuk menggantikan Sintayong karena ini Januari kan, kayak lagunya Glenn Fredly, Kisah Sedih. Bukan. Januari. Nah, lagunya Gigi. Apa? Karena nanti kan Oh iya 11 Januari. 11 Januari nanti. Betul. Ya mudah-mudahan. Jadi pelatihnya nanti sama Dewa Bujana tuh. Iya. Gitarin 11 Januari. Chemistry-nya ketemu ya. Oke, gitu aja. Cantumin kolom komen kalau ada yang cocok siapa yang gantiin Sintayong, kita pengen lihat juga kan. Iya, kira-kira seperti juga. apa dan harapan lo seperti apa. Iya, ini gue sih ngerinya gini. Bagi pendukung STY mengharapkan kegagalan pelatih baru. Betul. Bagi yang tidak mendukung ya tentu saja mengharapkan keberhasilan. Jadi kutub itu akan tetap ada Pastilah, nggak bisa. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah buat timnas. Iya, terbaik. Tapi jangan berharap terlalu tinggi. Iya, jangan berekspektasi lebih. Iya. Kalaupun kita masuk ronde 4, alhamdulillah. Nggak masuk evaluasi di. Iya. Udah gitu aja. Gagal ya Erick Thohir tenggelam. Iya, kan dia udah komit juga kan. Kalau misalkan itu dia yang mundur, ya PT. Pak RT. ET. Oh, ET. Ya udahlah. Udah, gitu aja Pak Det. Oke, siap.